jadi baik. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Natalia Boke, NIM 17230300015. Saya dari kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi semester 7. Pada kesempatan ini saya akan membahas isi proposal saya untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Judul proposal saya, persepsi masyarakat tentang keberadaan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Desa Ulubelu, Kecamatan Gulewa, Kabupaten Ngada. Langsung saja, bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Saya sedikit menjelaskan di latar belakang. Pembangunan dan lingkungan adalah dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi. Pembangunan merupakan suatu proses yang multidimensi dan melibatkan segala sumber daya yang ada dalam rangka usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yang dilakukan secara berkelanjutan serta berlandaskan kemampuan yang mengacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan permasalahan yang ada. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan faktor lingkungan yang baik, lingkungan fisik atau alam maupun lingkungan sosial atau manusia. Lingkungan fisik dibutuhkan dalam rangka penyediaan sumber daya alam yang akan diproses lebih lanjut guna memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan lingkungan sosial menyediakan sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan itu sendiri. Yang berikutnya 1.2 rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil dalam proposal ini yaitu pertama, bagaimana karakteristik masyarakat serta pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Desa Ulubelu. Yang kedua, bagaimana persepsi masyarakat terhadap PLTP di Desa Ulubelu. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara karakteristik masyarakat dengan persepsi masyarakat terhadap kegiatan PLTP di Desa Ulubelu. Yang berikut tujuan penelitian. 1.3. Yang pertama, mengkaji karakteristik masyarakat serta pengetahuan masyarakat mengenai PLTP di Desa Ulubelu. Yang kedua, menganalisis persepsi masyarakat terhadap PLTP dilihat dari aspek sosial, aspek ekonomi, dan lingkungan di Desa Ulubelu. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara karakteristik masyarakat dengan persepsi masyarakat terhadap kegiatan PLTP di Desa Ulubelu. Yang berikutnya 1.4 manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan informasi mengenai kebermanfaatan PLTP untuk lingkungan yang berkelanjutan. Yang kedua, pengembangan ilmu geografi khususnya dalam analisis spesialis untuk mengetahui dampak dan dari adanya PLTP di Desa Ulubelu terhadap sosial ekonomi masyarakat lokal. Yang ketiga, sebagai masukan dan informasi bagi pihak terkait dalam melakukan pengembangan penelitian sejenis di kemudian hari. Berikutnya di bab 2 tinjauan pustaka 2.1 penjelasan konsep. Yang pertama 2.21 persepsi. Persepsi menurut Kamus Besar Indonesia adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serupa atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Persepsi timbul karena adanya dua faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal antaranya tergantung pada proses pemahaman, termasuk di dalamnya sistem nilai, tujuan kepercayaan, dan tanggung jawab terhadap hasil yang dicapai.
faktor eksternal berupa lingkungan. Yang berikutnya, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai energi penggeraknya. Indonesia dikaruniai sumber panas bumi yang berlimpah karena banyaknya gunung berapi dari pulau-pulau besar yang ada. Hanya Pulau Kalimantan saja yang tidak mempunyai potensi panas bumi. Keuntungan teknologi ini antara lain bersih, dapat beroperasi pada suhu yang lebih rendah daripada PLTN, dan aman, bahkan yang terbersih dibandingkan dengan nuklir, minyak bumi, dan batu bara. Bab 3, metode penelitian. 3.1 Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Ulu Belu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Peneliti memilih lokasi peneliti di Desa Ulu Belu karena di Desa Ulu Belu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, yang keberadaannya sangat dekat dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Jenis dan sumber datanya adalah, sumber data dari peneliti ini adalah data primer dan data sekunder yang merupakan sumber-sumber data atau informasi yang dikumpulkan untuk menjadi dasar kesimpulan dari sebuah penelitian. Sumber data primer yaitu sumber data peneliti yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara dari individu ke kelompok orang maupun hasil observasi dari suatu objek. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data peneliti yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, atau bukti yang ada. Berikutnya hasil penelitian. Yang pertama, persepsi masyarakat terhadap pembangunan PLTP secara sosial. Persepsi masyarakat terhadap pembangunan dilihat dari aspek sosial ini adalah melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari pembangunan ini secara sosial. Persepsi menurut Sarlito adalah persepsi secara umum, yakni cara penerimaan, pemahaman, penetapan, dan pengendalian informasi atau indrawi. Sedangkan dampak sosial adalah dampak sosial merupakan suatu bentuk, akibat, atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal. Pengaruh yang dimaknai adalah efek yang berlaku pada masyarakat, baik karena suatu kejadian itu mempengaruhi masuknya atau hal lainnya dalam masyarakat. Berikutnya, persepsi masyarakat terhadap pembangunan PLTP secara ekonomi. Persepsi masyarakat terhadap pembangunan dilihat dari aspek ekonomi ini adalah melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari pembangunan itu sendiri. Persepsi menurut Sarlito, persepsi secara umumnya yakni cara penerimaan, pemahaman, penetapan, dan pengendalian informasi indrawi. Berikutnya, persepsi masyarakat terhadap pembangunan PLTP secara lingkungan. Persepsi masyarakat terhadap pembangunan dilihat dari aspek lingkungan adalah melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari pembangunan itu secara lingkungan. Persepsi menurut Sarlito, persepsi secara umum yakni cara penerimaan, pemahaman, penetapan, dan pengendalian informasi indrawi. Yang berikut simpulan dan saran. Simpulan,
Berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai persepsi masyarakat tentang pembangunan PLTP di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, persepsi masyarakat terhadap pembangunan PLTP dilihat dari aspek sosial, termasuk dalam kategori yang cukup baik. Sektor persepsi ini menunjukkan secara sosial tidak ada permasalahan antara masyarakat dengan perusahaan yang ditandai dengan tidak adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Kedua, persepsi masyarakat terhadap pembangunan PLTP dilihat dari aspek ekonomi, termasuk dalam kategori cukup baik. Sektor persepsi ini menunjukkan pembangunan PLTP ini memiliki dampak yang positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat setempat. Yang ketiga, persepsi masyarakat terhadap pembangunan PLTP dilihat dari aspek lingkungan, termasuk dalam kategori baik. Sektor persepsi ini menunjukkan PLTP ini merupakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Yang berikutnya, saran yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepada pemerintah maupun PT Suplemen Energi diharapkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembangunan PLTP ini, karena masyarakat masih banyak yang belum tahu apa itu pembangkit listrik tenaga panas bumi ini, bahwa masyarakat juga tidak tahu bahwa energi panas bumi ini merupakan energi yang terbarukan. Yang kedua, masyarakat sekitar area pembangunan selaku pihak yang terdampak langsung dari pembangunan tersebut diharapkan untuk mampu berpikir secara kritis dan bijaksana. Jadi sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua.